Halo sahabat guru di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Ibu Suwatin, calon guru penggerak dari SMP Negeri 3 Kota Sleman. Pada video kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Ibu Meirina dari Guru Bahasa Indonesia. Beliau akrab dipanggil Bu Ririn. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam Ibu Ati. Apa kabar Bu Ririn hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Hari ini saya minta waktu Bu Ririn sebentar ya untuk kita bercakap-cakap melakukan kegiatan praobservasi kelas ya. Observasi kelas ini atau biasa disebut dengan supervisi kelas. Tujuan daripada supervisi kelas di sini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran, terutama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi supervisi itu bukan untuk mencari kesalahan atau membuat pembelajaran itu tidak menyenangkan ya. Baik Bu Ririn, sebelum kita observasi kelas, sedikit saya ada pertanyaan untuk Bu Ririn ya, boleh ya Bu ya? Boleh. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Tujuan pembelajaran selama 3 jam peserta didik dapat memahami isi teks deskripsi yang dibacanya. Oke baik, jadi tujuannya itu adalah peserta didik memahami teks deskripsi yang akan dibacanya nanti. Untuk mencapai tujuan tersebut, mungkin apa yang akan Ibu kembangkan di sini? Tidak hanya mengembangkan kemampuan membacanya, tetapi saya insya Allah akan mengembangkan kemampuan literasi. Jadi tidak membaca, tapi memahami juga itu. Oke baik, jadi kemampuan di pengetahuan dan keterampilan ya. Dibaca itu ya. Untuk mencapai hal tersebut, mungkin bagaimana strategi yang akan Bu Ririn terapkan nanti di kelas? Saya dengan LPMP, ya saya kalau dalam bahasa Indonesia itu memakai strategi literasi. Strategi literasi itu yang ada sebelum membaca dalam pembelajarannya, sebelum membaca, selama membaca dan sesudah membaca itu. Oke baik, berarti menerapkan kegiatan membaca sebelum membaca siswa dikaitkan dengan gambar supaya membaca gambar tersebut jangan langsung membaca teks tetapi dikaitkan dulu dengan gambar. Oke baik. Terus untuk model atau metodenya bagaimana Bu? Model pembelajaran yang saya pakai itu model pembelajaran kontekstual yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, kemudian pembelajaran diferensial, terus diintegrasikan kepada model pembelajaran sosial emosional. Oke baik. Jadi di sini nanti Bu Ririn akan menerapkan model pembelajaran contextual learning dengan pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Menurut Ibu nanti ada kendalanya Mbak? Ya Ibu, yang seperti yang pembelajaran sebelumnya, saya menemukan ada siswa saya yang mengalami kesulitan dalam memahami yang saya sampaikan. Nah, dari situ dia ketinggalan sama teman-temannya Ibu. Terus saya ketahui dia belum bisa membaca. Mungkin itu kendalanya Ibu. Menjadi kendalanya di siswa ya. Terus selain di siswa ada lagi nggak kendalanya mungkin dari segi sarana atau yang lainnya? Kalau sarana dalam pembelajaran saya kan menggunakan hanya gambar. Itu sudah saya siapkan, tidak ada kendala. Kemudian buku teks sudah siap disiapkan. Buku dari perpustakaan Ibu, itu tidak ada kendala sarana dan prasarananya. Jadi sarana dan prasarananya sangat mendukung ya, hanya kendalanya di siswa ya. Terus kira-kira bagaimana Ibu cara untuk mengatasi kendala dari siswa tersebut? Saya nanti coba dalam pembelajaran saya menemani peserta yang mengalami kesulitan itu menemani belajarnya. Kalau bisa saya membimbing bacanya supaya dia paham tugas yang diberikan dengan saya. Oke baik. Jadi Ibu akan membersamai anak tersebut ya, mendatangi anak tersebut
untuk membantu membaca atau menyelesaikan masalah tersebut. Iya. Jadi nanti saya izin ketika nanti saya observasi, saya akan memantau dari apa yang Ibu sampaikan, terutama tadi yang akan Ibu kembangkan ya dari segi literasinya. Oke, baik. Dari pertemuan hari ini sudah cukup atau bagaimana Ibu? Mungkin ada yang Ibu sampaikan dari hasil percakapan kita hari ini? Iya, terima kasih ya Ibu ya. Jadi saya di sini juga saya bisa mempersiapkan ya Ibu ya, memfokuskan dalam pembelajaran saya, mempersiapkan sarana prasarana, terus mempersiapkan strategi pembelajaran yang cocok untuk peserta didik saya, terutama dengan anak yang mengalami kesulitan belajar. Oke, terima kasih. Jadi memang betul Bu, praobservasi itu tujuannya supaya guru ketika mau melakukan observasi itu, di mana letak kendalanya itu bisa dipersiapkan lebih awal, ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ririn. Sampai ketemu nanti di kelas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk semua? Ada yang nggak masuk? Coba cek teman-temannya yang sampingnya. Ada yang nggak
sudah melakukan pembelajaran tadi kurang lebih 3 jam ya di kelas. Gimana perasaannya? Alhamdulillah Ibu aktif, pembelajarannya berjalan dengan lancar, anak-anak antusias luar biasa. Alhamdulillah pokoknya Bu aktif. Anak-anak antusias luar biasa ya. Nah, kira-kira apa nih yang sudah baik dari pembelajaran hari ini? Nah itu anak-anak setelah saya menggunakan pembelajaran kontekstual dan berkaitan dengan emosi sosial ya Bu, artinya anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran hari ini. Baik, Ibu tadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi contextual learning diintegrasikan dengan sosial emosional. Ya. Oke, menurut Ibu nih apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran hari ini? Menurut saya pembelajaran hari ini itu ada beberapa siswa yang seperti yang kemarin tadi saya ini bicara sama Bu Atin, ada anak yang belum lancar membaca Ibu. Jadi sebenarnya tujuan pembelajarannya belum tercapai maksimal. Jadi anak-anak yang belum baca tertinggal sama anak-anak yang sudah mahir membacanya. Baik, jadi ada anak yang belum bisa membaca. Hari ini berarti Ibu ingin membicarakan untuk anak-anak yang belum bisa membaca itu. Oke, baik. Menurut Ibu yang dikatakan bisa membaca itu untuk tingkat anak SMP itu seperti apa ya? Tingkat SMP itu anak itu bukan hanya membaca ya, tapi memahami konteks bacaannya. Jadi seperti tujuan pembelajaran hari ini Bu, untuk memahami teks deskripsi. Jadi anak-anak membaca teks, kemudian ada beberapa soal atau pertanyaan, anak-anak itu menjawab dan bukan hanya menemukan jawaban, tetapi memahami soal-soalnya untuk memahami bacaan. Anak-anak memahami teks bacaan dan anak-anak dapat menyimpulkan dari bacaan tersebut dari kata-kata yang sudah ditemukan itu. Oke, baik. Nah, strateginya seperti apa? Strateginya pakai pembelajaran literasi Bu. Nah, anak-anak yang kan belum paham, mungkin yang belum memahami, belum memahami, saya pasti ada sedikit misalnya anak-anak ada yang kata-kata asing menurut kalian, ada yang belum paham. Nah, itu ada kata kunci yang asing, mereka cari di kamus, kita bareng-bareng nyari di kamus, kemudian cari. Nah, situlah anak-anak maksudnya itu loh Bu, maksudnya itu loh. Baik, dari kata kunci itu ya, dari kata kunci terus mencari artinya di kamus. Oke, ada lagi nggak Bu strategi yang lain? Mungkin strateginya tuh supaya lebih menyenangkan ya pembelajarannya Bu ya. Supaya anak tidak hanya ada yang tidur, ya mungkin anak-anak merasa kesulitan, jadi sedikit lemas ya Bu ya. Kadang-kadang udah sulit, udah gitu anak-anak seperti itu ya. Jadi kayaknya saya lebih harus pembelajaran itu lebih menyenangkan. Semua melaksanakan tugasnya masing-masing, membagi tugasnya masing-masing. Dia mencari ini, ada ini, siapa. Oke, Ibu menginginkan pembelajarannya lebih menyenangkan ya, supaya tujuan dari pembelajaran Ibu itu bisa dicapai semua. Nah, untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan, kira-kira strateginya seperti apa nanti yang akan Ibu gunakan? Mungkin saya akan berikan kuis, kemudian SPG. Nanti saya berikan beberapa kata, kemudian anak-anak yang membuat atau membuatkan kalimat, kemudian sudah satu kalimat kemudian dituliskan di papan tulis. Oke, baik. Menggunakan kata, kalimat dituliskan di papan tulis
mengetahui dari anak-anak yang sudah bisa membaca gitu, supaya mengetes anak-anak sampai mana nih bacaannya gitu. Dan satu kata misalnya, ya anak-anak supaya kata itu benar-benar ditulis itu benar-benar, wah ini berarti anak-anak bisa baca. Oke. Nah, menurut Ibu harapannya ya, kira-kira butuh waktu berapa lama ya supaya apa yang Ibu ingin itu bisa tercapai? Anak-anak belajar dengan menyenangkan, anak-anak yang tadi di awal Ibu katakan bahwa keluhan Ibu di sini adalah anak itu tidak bisa membaca. Nah, targetnya berapa lama Ibu? Kita sudah berjalan selama ya, mungkin 3 bulan sampai di akhir semester ini. Nanti kita kan melihat ya kemampuan anak apakah meningkat atau ada malah turun gitu kan. Mudah-mudahan meningkat selama 3 bulan itu. Saya memberikan tambahan yang waktu untuk belajar membaca dan memahami bacaan. Baik, jadi Ibu butuh waktu 3 bulan supaya ingin memberikan tambahan belajar anak-anak supaya anak-anak itu bisa lebih pintar membacanya, lebih bisa membaca dengan baik gitu ya. Nah, kira-kira waktunya kapan? Waktu kapan maksudnya? Waktu kapan gimana? Waktu untuk memberikan jam tambahannya itu. Saat yang sudah berjalan ini kan saya berikan di setelah anak-anak pulang dan di waktu libur anak-anak Di waktu pulang dan dan waktu libur. libur sekolah. Oke, di waktu libur sekolah. Jadi anak-anak masih siap ya, mau ya untuk ikut belajar. Iya, karena sebelumnya harus dikondisikan kan atau izin sama orang tua dulu supaya orang tua juga memperbolehkan, mengizinkan anaknya belajar setelah jam pelajaran. Belajar setelah di jam pelajaran atau di waktu libur. libur. Berarti Ibu melakukannya sendiri atau ada yang diajak kerja sama? Saya melakukan kerjasama dengan wali kelas tentunya supaya saya mengkondisikan orang tua juga, supaya orang tuanya itu mendukung anaknya, nggak hanya saya di jam pelajaran, di rumah juga saling gitulah, saling memberi atau mengajari anaknya baca supaya lebih meningkat lagi bacaannya. Baik Ibu, dari obrolan kita hari ini apa nih yang sudah Ibu dapatkan? Jadi untuk meningkatkan anak atau yang peserta didik yang belum mahir membaca, tentunya saya memakai strategi pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya juga memberikan waktu tambahan pulang sekolah atau di hari libur. Kemudian saya juga mengkoordinasi sama wali kelasnya supaya lebih bekerja sama, izin sama orang tuanya supaya nanti di orang tuanya juga ikut melatih atau bersama-sama itu supaya anaknya lebih meningkatkan bacaannya, supaya lebih memahami bacaannya seperti itu. Baik, strategi yang luar biasa ya yang sudah Ibu berikan. Mudah-mudahan dari strategi yang Ibu berikan itu benar-benar bisa membantu anak itu untuk lebih cepat bisa membacanya dan Ibu juga bisa membuat suaranya lebih menyenangkan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya untuk hari ini ya Bu Ririn ya. Semoga kedepannya pembelajarannya bisa sesuai harapan Ibu, sesuai dari tujuan pembelajaran yang